Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Semoga nggak bosen ya kuliah online begini terus modelnya. Kali ini di pertemuan ke-11 statistika kita akan belajar bersama-sama mencoba menganalisa uji T, salah satu dari uji T menggunakan SPSS. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang uji T baik ketiga-tiganya one sample t-test, independent sample t-test maupun paired sample t-test menggunakan manual, menganalisanya secara manual. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana menganalisa uji T salah satu dari ketiga ini dengan menggunakan program SPSS gitu. Jadi kita langsung saja. Oh, untuk pertemuan kali ini kita hanya belajar satu analisa saja dulu. Kemudian pertemuan ke-12 kita akan belajar satu analisa lagi. Pertemuan ke-13 kita akan belajar satu analisa lagi gitu. Jadi tiga analisa uji T menggunakan SPSS ini kita pecah menjadi tiga pertemuan di pertemuan ke-11, ke-12, dan ke-13 gitu. Kita langsung saja. Saya share pertemuan kita kali ini. Oke. Pertemuan kita kali ini pertemuan ke-11. Sebelum kita membahas ke bagaimana cara menganalisa uji T dengan menggunakan program SPSS, kita harus tahu dulu tentang uji asumsi. Karena apa? Dalam melakukan uji T, baik uji T dan uji korelasi, uji beda, uji komparasi, dan uji korelasi, sebelum itu kita punya syarat. Jadi uji ini itu sebelum dilakukan, pasti ada syaratnya. Jadi kan kalau uji komparasi, uji korelasi itu kan uji hipotesis untuk mencari kesimpulan karena kan termasuk statistika inferensial. Nah, untuk mencari kesimpulan atau untuk menguji sebuah statistika inferensial itu biasanya ada uji asumsinya. Ada syarat-syarat yang mendahului sebelum uji ini dilakukan, sebelum uji komparasi ini dilakukan, sebelum uji korelasi ini dilakukan, itu pasti ada syaratnya. Kalau teman-teman masih ingat, ketika kita melakukan uji korelasi, syarat dari uji korelasi adalah data harus berdistribusi normal. Gitu. Terus habis itu, data sifatnya harus jenisnya harus interval atau rasio. Nah, untuk mendapatkan mengetahui data ini berdistribusi normal atau tidak, kalau secara manual kan populasi berasal dari data yang berdistribusi normal atau kita anggap normal, semacam itu kalau kita waktu manual dulu. Nah, untuk SPSS kita harus benar-benar memastikan bahwa data ini benar-benar normal tidak sih? Gitu. Nah, uji asumsi itu pada dasarnya digunakan untuk apa? Digunakan untuk analisis parametrik supaya kita sebelum kita melakukan uji hipotesis gitu. Jadi syarat yang diberikan oleh statistika parametrik sebelum kita melakukan uji hipotesis untuk mencari kesimpulan gitu. Lah, uji korelasi yang pada pertemuan setelah UTS lalu, uji korelasi dan uji regresi, uji hubungan dan uji pengaruh itu syaratnya biasanya adalah harus normal dan harus linier. Data harus normal dan data harus linier gitu. Nah, kalau uji komparasi atau uji beda yang nanti akan kita pelajari itu data harus normal dan harus homogen. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami ini. Oh, kalau kita melakukan uji korelasi atau uji regresi, kita syaratnya itu adalah kita uji asumsinya menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Tetapi ketika kita melakukan uji komparasi atau uji beda, kita punya syaratnya yakni uji normalitas dan uji homogenitas gitu. Nah, jadi dari sini kita kan ada tiga uji asumsi, uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Nah, dan memang benar uji asumsi itu ada tiga, uji normalitas. Uji normalitas itu dipakai sebagai syarat baik itu untuk uji korelasi, untuk uji regresi, dan untuk uji komparasi. Data sifatnya harus normal. Jadi semua statistika yang sifatnya parametrik datanya harus normal. Kalau misalnya data ini tidak normal, berarti kita menggunakan uji statistika non parametrik.
gitu. Nah, bagaimana menguji normalitasnya? Kita bisa menggunakan beberapa cara kalau dengan SPSS. Nanti akan kita pelajari dan kita langsung praktek ketika kita mempraktekkan uji komparasi yang one sample test gitu. Terus yang kedua, uji homogenitas. Homogenitas ini berarti data yang diambil sebagai sampel atau data dari populasi itu harusnya datanya punya variansi yang sama. Masih ingat variansi itu apa? Jadi variasi datanya itu harus sama. Kalau misalnya datanya tidak sama, berarti itu tidak homogen. Nah, berarti tidak bisa, tidak memenuhi uji yang kita lakukan nanti uji komparasinya tidak bisa menggunakan one sample test, independent sample test atau yang paired gitu. Terus yang ketiga, uji yang ketiga itu uji linearitas. Nah, uji linearitas itu adalah syarat dari uji korelasi dan uji regresi gitu. Uji linearitas berarti datanya harus linear, harus berada dalam satu garis lurus gitu. Itu linear. Homogen juga begitu. Nah, nanti kita pertemuan ini kita akan belajar tentang uji normalitas dulu. Karena kita hari ini kita akan belajar menganalisa menggunakan SPSS yang one sample test. Nah, syaratnya one sample test itu adalah data harus berdistribusi normal. Nah, untuk uji homogenitas dan linearitas kita akan bahas pada pertemuan berikutnya gitu. Nah, kita langsung saja untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-11 kali ini kita akan belajar teknik statistika yang lain, yang uji komparasi yang menggunakan SPSS, yakni yang one sample test. Nanti kita akan belajar bagaimana menganalisanya, bagaimana kriteria pengambilan kesimpulannya dan bagaimana interpretasinya. Nah, syaratnya uji T, kalau teman-teman masih ingat pada pertemuan minggu lalu ada 3 syarat. Data berdistribusi normal, terus data mempunyai varians yang sama, terus data harus berjenis interval dan rasio. Nah, saya ini singkat saja karena minggu lalu sudah saya jelaskan. Kalau misalnya teman-teman masih kurang ingat, teman-teman bisa membuka bahan ajar yang minggu lalu. Syarat ini sudah ada sekaligus analoginya. Saya ini hanya recalling saja. Terus dasar pengambilan keputusan. Kalau minggu lalu kita mengatakan dasar pengambilan keputusan yang berdasarkan manual, yang secara manual kita membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak, dan jika T hitung kurang dari T tabel, HO diterima. Nah, untuk analisa uji T yang menggunakan SPSS, kita menggunakan 2 dasar pengambilan keputusan gitu. Jadi dasar yang satunya adalah dengan membandingkan nilai probabilitasnya gitu, berdasarkan nilai probabilitasnya. Kalau nilai signifikansi tutilnya itu lebih dari 0,05, maka HO-nya yang diterima dan HA-nya ditolak. Begitu juga sebaliknya, kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi teman-teman tolong diperhatikan ini, dasar pengambilan keputusan untuk latihan SPSS yang one sample test nanti kita menggunakan 2 dasar pengambilan keputusan ini berdasarkan tabel dan berdasarkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas. Nah, kita langsung ke penggolongan uji T. Ini recalling juga. T-test ada berapa? Ada 3. Yang pertama one sample test, yang nanti pertemuan kali ini kita akan pelajari bagaimana menganalisa one sample test, kasus-kasus one sample test menggunakan SPSS. Kemudian pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang independent sample test, dan pertemuan minggu depannya lagi kita akan belajar paired sample test gitu. Nah, kita langsung ke one sample test. One sample test kalau teman-teman masih ingat, ada recalling memorinya digunakan untuk apa? Digunakan untuk kita jika kita ingin membandingkan rata-rata dari sampel dan rata-rata dari populasi di mana sampel itu diambil. Jadi populasinya satu, tapi datanya itu ada sampel dan ada populasi dan ini dibandingkan. Jadi teman-teman kalau masih ingat tanda ini, saya harap teman-teman masih bisa memahami itu fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui perbedaan antara nilai sampel dan nilai yang ada di kelompok populasi ini. Jadi kelompok populasi ini adalah sebagai nilai parameternya gitu.
Masih ingat tanda ini? Nah, tanda ini digunakan untuk one sample t-test, membandingkan antara sampel kemudian populasi, gitu ya. Nah, kita langsung contoh soalnya sama seperti contoh soal yang kita gunakan secara manual dulu. Jadi, seorang peneliti membuat asumsi bahwa tingkat kecemasan masyarakat saat pandemi COVID-19 adalah 75. Jadi, skor kecemasan yang dibuat oleh peneliti adalah 75. Masyarakat itu skor kecemasannya 75 gitu. Nah, untuk membuktikan itu, peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak 12 orang warga Madiun, kemudian mengukur tingkat kecemasannya. Nah, datanya sekian ini. Subjek 1 sampai subjek 12 ada data sekian ini. Kemudian mari kita uji apakah asumsi yang dikatakan oleh peneliti ini benar atau tidak, bahwa tingkat kecemasan masyarakat saat pandemi COVID ini ada 75 gitu. Nah, caranya bagaimana? Ada 7 soal yang harus kita selesaikan untuk menyelesaikan dan mengetahui kesimpulan dari soal ini. Seperti yang manual juga ada 7, sama ini juga ada 7. Nah, penyelesaian yang pertama kita harus membuat hipotesisnya gitu. Nah, hipotesis yang kita ajukan sama juga seperti yang di manual. Ada perbedaan dan tidak ada perbedaan gitu untuk HO dan HA-nya. Kemudian teknik yang kita gunakan, kita menggunakan teknik one sample t-test. Terus tingkat kepercayaannya juga masih sama dengan yang manual, hanya yang berbeda adalah bagian ininya. Bagian kriteria uji hipotesisnya. Sudah kita jelaskan di depan tadi bahwa kriteria uji hipotesisnya kita menggunakan 2 dasar, yakni dasar perbandingan T-hitung dan T-tabel, dan dasar nilai probabilitas. Kita tulis dua-duanya, kemudian baru mari kita selesaikan dengan menggunakan SPSS gitu. Nah, langkah yang pertama setelah kita buka program SPSS, kemudian nanti kita akan klik variable view, kemudian kita mengisikan ini. Gitu. Nah, kali ini saya akan memisahkan layar ini menjadi 2, jadi ada PowerPoint, kemudian ada SPSS, jadi layar ini nanti akan terbagi menjadi 2, sehingga teman-teman tetap bisa mengikuti tutorial dari PowerPoint-nya, tetapi kita bisa langsung praktek gitu ya. Saya akan membuka layar ini menjadi 2, membagi menjadi 2. Oke, kita buka layarnya yang pertama, kemudian kita buka program SPSS-nya, kita buka menjadi 2 juga. Oke. Nah, di bagian sebelah kiri teman-teman akan melihat tutorialnya, dan di bagian sebelah kanan teman-teman akan melihat ini tutorial praktek SPSS-nya gitu ya. Nah, kita langsung dari berdasarkan tutorial itu kita klik setelah kita buka variabel data aplikasi SPSS, kita akan menemukan data view dan variable view. Kita klik variable view, kemudian kita ketikkan namanya ini. Di bagian name kita ketik kecemasan, kemudian di bagian type kita ketik numerik, terus habis itu width-nya 8, desimalnya 2, labelnya skor, underscore kecemasan, kemudian value-nya nggak ada, misi nggak ada, kolomnya 8, kanan, dan ini datanya scale. Oke, datanya sifatnya scale. Nah, kalau bagi teman-teman yang ada rule-nya, kalian bisa isi input, tapi di bagian SPSS saya kebetulan nggak ada. Gitu. Nah, setelah selesai, kita tutorial ke selanjutnya adalah, nah, kemudian akan muncul semacam ini, sudah benar kan? Oke, kemudian selanjutnya, masukkan datanya. Nah, setelah di variable view kita selesai memasukkan data, kita memasukkan identitasnya, kita ke data view. Data view sudah ganti, ini kecemasan, kemudian kita masukkan datanya. Datanya ini ada, nggak kelihatan. Kita masukkan datanya 78,3. Nah, untuk koma teman-teman bisa mengetiknya yang titik ya, 74,7.
80,5, 83,5, 75,0, 77,6, 73,5, 83,5, 78,5, 7 berapa ya? 73,7, 81,5, 77. Oke, ada 12. Kita perhatikan lagi benar atau salah. Kita cek lagi 78,3, 74,7, 80,5, 83,5, 75,5, 776, 735, 83. Oh ini 83, 735, 83,5. Terus 785, 737, 815, 77. Oke. Nah, setelah kita memastikan bahwa data yang kita masukkan ini sudah benar, berarti langkah selanjutnya adalah kita lihat, oke, syaratnya ada note-nya di sini. Sebelum melanjutkan menganalisis data, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwa sebelum kita melakukan analisis data uji komparasi, kita harus memenuhi syaratnya. Syaratnya yaitu dengan melakukan uji asumsi. Uji asumsi yang disyaratkan adalah uji normalitas. Datanya harus bersifat normal gitu. Kalau untuk one sample test, datanya hanya bersifat normal saja. Uji normalitas cukup. Nah, uji normalitas yang bisa kita gunakan adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, kita akan melakukan uji normalitas dulu dari data ini. Caranya adalah dengan ini. Uji normalitasnya, datanya sudah, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore. Kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian kita klik yang Explore. Oke. Nah, kemudian muncul kotak dialognya Explore. Kita harus isi apa? Ini, skor kecemasan yang ada di sebelah sini kita taruh di dependent list. Kemudian pastikan bagian display-nya dipilih bold, oke? Kemudian kita klik plot. Nah, di plot keluar dialog, kotak dialog plot. Kemudian kita harus pastikan mencentang histogram dan normality plots with test. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, setelah kita klik continue dan OK, akan muncul kotak output SPSS-nya. Ini kotak output SPSS-nya. Kita tunggu dulu hasilnya dari output SPSS ini. Oke, nah sudah. Nah, dari sini, dari output ini, teman-teman akan menjumpai identitas kasusnya. Kasusnya namanya skor kecemasan dengan jumlah subjeknya 12, tidak ada missing, dan totalnya 12. Kemudian di sini teman-teman juga ada statistika deskriptifnya. Jadi kalau dulu kita harus menghitung statistika deskriptif min-nya berapa sih, medianya berapa, varian berapa, standar deviasi berapa, itu kan statistika deskriptif ya. Nah, kalau SPSS kita sudah langsung ketemu gitu. Nah, di sini di bawahnya tabel summary kasusnya, kita menjumpai statistika deskriptifnya. Kita sudah tahu, oh min-nya ada 78,1 sekian. Kemudian medianya ada berapa? Ada 77. Variansnya ada berapa? Standar deviasinya ada berapa? Ring-nya ketemu, nilai maksimum, nilai minimum ketemu, squareness sama kurtosisnya sudah ketemu. Jadi kita tidak perlu melakukan penghitungan yang ribet gitu. Nah, terus habis itu di bagian bawah kita menjumpai ini test of normality. Ini yang kita lihat nanti. Test of normality kan ada dua yang tadi kita sampaikan, pakai Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Nah, ini nanti yang akan kita interpretasikan. Apakah data ini normal atau tidak? Gitu. Nah, kemudian ke bawah kita juga sudah ketemu histogramnya, kita nggak perlu bikin lagi gitu. Kita sudah ketemu histogramnya. Nah, histogramnya, oh ternyata
mean-nya itu daerah segini dan sudah ada standar deviasinya juga gitu. Nah, untuk data-data yang normal, bentuk kurvanya seperti ini atau mirip dengan lonceng, itu kurva-kurva yang normal. Kemudian ke bagian bawah kita akan menjumpai normal Q&Q plot-nya. Lah, untuk data yang normal adalah titik-titik ini itu harus mengikuti garis lurus ini. Kalau misalnya datanya ini tersebar, itu kemungkinan datanya bervariasi dan tidak normal. Gitu. Ini sebaran datanya juga. Nah, yang kita fokuskan adalah di bagian yang Kolmogorov-Smirnov dan apa tadi, Shapiro-Wilk-nya. Gitu. Nah, ini yang bagian test of normality. Ini yang harus kita lihat teman-teman ya. Dari sini, aduh kok jalan-jalan terus ya. Nah, dari sini kita akan pindahkan ke PowerPoint. Kita samakan hasilnya. Ini saya hanya copy paste juga kok. Dari skor kecemasan, statistiknya 0,142, DF-nya 12, terus habis itu signifikansinya 2, terus nah yang kita lihat untuk normal atau tidaknya adalah dari signifikansi ini. Jadi dari nilai signifikansi baik dari Kolmogorov maupun dari Shapiro gitu ya. Nah, kita lihat dari signifikansinya berdasarkan Kolmogorov adalah 0,02 dan signifikansinya berdasarkan Shapiro adalah 0,386. Nah, syaratnya data dikatakan normal apabila nilai signifikansi ini itu lebih dari 0,05. Jadi kalau kita bandingkan 0,02 sama 0,05 kan lebih besar 0,02. 0,368 sama 0,05 kan lebih besar dari 0,386. Nah, kalau hasil uji normalitasnya itu semuanya lebih besar hasil signifikansinya dibandingkan dengan 0,05, maka itu bisa dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Nah, kalau data berdistribusi normal, berarti kita bisa melakukan uji komparasi. Uji komparasi yang akan kita lakukan adalah uji one sample test. Jadi data sudah normal terpenuhi, kita akan langsung bisa melakukan uji beda one sample test. Nah, one sample test berarti kita ke analyze lagi, kita bisa ke sini lagi, kita ke analyze. Kemudian kita ke compare mean, terus habis itu kita pilih yang one sample test. Kemudian akan keluar kotak dialog one sample test. Nah, dari skor kecemasan ini kita tarik ke tes variabel. Kemudian tes value-nya kita tuliskan angka 75. 75 ini apa? 75 ini adalah asumsi yang dibuat oleh peneliti tadi. Asumsi bahwa skor kecemasan masyarakat saat pandemi COVID adalah 75. 75 ini adalah parameter. Jadi parameter dari populasi, kemudian yang ini kan rata-rata populasi. Skor kecemasan ini kan rata-rata populasi. Gitu. Kita tuliskan 75. Terus sudah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, akan keluar hasilnya. Sudah keluar hasilnya, hasilnya T hitung. Nah, ini sudah ada. Saya perbesar ya. Oke. Ini keluar hasilnya, ada hasilnya one sample t-testnya yang statistika deskriptifnya, kemudian yang ini hasil perhitungannya. Test value-nya kita sudah tahu 75, kemudian degree of freedom. Oh, ini hasil T-hitungnya adalah ini, 3,029. Kemudian degree of freedom-nya dari 11 karena N-1. Sama kan untuk one sample t-test adalah N-1. Signifikansi to-tail-nya adalah 0,011. Nah, yang harus kita lihat ini adalah yang bagian ini. Signifikansi to-tail sama yang T-hitung ini. Nah, kita kembali ke PowerPoint sama hasilnya karena saya juga kopas tadi. Nah, dari sini teman-teman kita bisa lihat bahwa
oh nilai T hitungnya adalah sekian, 3,029 dengan degree of freedom 11 dan signifikansi to tail-nya adalah 0,01. Nah, dari data ini kita bisa bandingkan, kita bisa menyesuaikan dengan kriteria hipotesis yang kita ajukan di atas tadi gitu. Nah, kita bandingkan. Ini saya perbesar lagi menjadi satu layar lagi. Kita ini DF-nya sudah. Kemudian kita bandingkan perolehan T hitungnya kita berapa dan T tabelnya berapa. Caranya untuk mencari T tabel masih tetap sama ya, sama dengan tutorial waktu kita secara manual. Jadi T tabelnya sama, berarti kita ketemu ini. Nah, maka itu kita bandingkan. T hitungnya kita dapatnya 3,029 dengan T tabel kita dapatnya adalah 1,7958. Kita bandingkan, berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, hipotesisnya diterima atau ditolak, kita kembalikan ke kriteria pengambilan keputusannya. Ada dua dasar pengambilan keputusan. Yang A adalah dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel, dan yang kita dapat adalah T hitung lebih besar dari T tabel, itu dasar pertama. Kemudian dasar kedua adalah dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi to tail-nya. To tail-nya kita dapat 0,011, yang mana itu adalah kurang dari 0,05. Berarti kesimpulan dari dua dasar ini, dasar perbandingan T hitung dan T tabel dan dasar nilai probabilitas, berarti kita menemukan bahwa HO-nya kita tolak dan HA-nya diterima. Berarti kesimpulannya adalah ada perbedaan tingkat kecemasan saat pandemi COVID-19 antara sampel dan populasi. Jadi beda. Gitu. Lebih mudah toh, karena kalian nggak menggunakan kalkulator, kalian hanya tinggal klik saja. Gitu, oke. Tak ulangi sekali lagi ya. Tak ulangi yang mana tadi? Yang t-testnya, uji normalitas sama t-testnya ya. Tak ulangi ya, aku ke SPSS ya. Ini outputnya saya delete lagi. Saya tidak simpan. Kalau teman-teman mau simpan boleh simpan. Nah, saya ulangi tutorial ini langsung. Jadi gini, ini tak perbesar semua aja. Nah, jadi kita uji normalitas. Jadi pertama kan kita masukkan variabel view. Variabel view kita masukkan begini. Kemudian kita ke data view, kita masukkan datanya di sini. Nah, terus habis itu kita uji normalitas. Uji normalitas adalah kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Kemudian keluar kotak dialog explore. Keluar kotak dialog explore. Nah, kan kalau tadi gini kita masukkan skor kecemasan ke dependent list, kemudian kita pastikan ini displaynya bold, terus kita klik plots-nya kita pastikan stem width sama histogramnya tercentang, dan normality plot with test-nya tercentang, kita klik continue, kita klik OK. Ini adalah hasil uji normalitas. Nah, dari hasil uji normalitas kita tahu bahwa data ini sifatnya normal atau tidak itu dari bagian Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk-nya yang signifikansi. Kalau signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan normal. Ini signifikansinya yang Kolmogorov-Smirnov 0,2 dan signifikansinya yang Shapiro adalah 0,3, yang mana kedua-duanya adalah lebih besar dari 0,05. Berarti data berdistribusi normal. Kemudian kalau data berdistribusi normal, kita bisa melakukan uji
hipotesisnya pakai one sample t-test. Kita bisa klik analyze, kemudian kita klik compare mean, kemudian kita klik one sample t-test. Nah, one sample t-testnya, skor kecemasannya kita tarik ke tes variabel, kemudian tes value-nya kita ketik 75, yang itu angka parameternya, gitu. Kemudian kita klik OK, sudah. Akan keluar kotak output t-testnya. Nah, dari sini kita cara mencari kesimpulannya bagaimana? Kita fokuskan pada dua kotak ini. Kotak hasil T, nilai T hitungnya, dan hasil signifikansi tutilnya. T hitung HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Ini yang nanti akan kita bandingkan dengan T tabel, dan signifikansi tutilnya nanti yang kita bandingkan dengan 0,05 gitu. Itu sudah. Begitu saja, teman-teman. Gitu. Terus habis itu kita bisa ambil kesimpulannya ini. Dasarnya yang dua tadi. Dasar pengambilan keputusan. Ini dasar pengambilan keputusannya adalah berdasarkan perbandingan T hitung dan T tabel dan berdasarkan nilai probabilitas. Itu kita ambil, kemudian kita akhirnya bisa ngambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ada perbedaan tingkat kecemasan. Begitu. Gitu saya rasa simple, lebih simple menggunakan SPSS ya daripada secara manual. Kalau sudah, jadi hari ini kita hanya belajar itu saja, one sample t-test saja. Kalau sudah, nanti teman-teman kerjakan latihan soal ini menggunakan SPSS gitu. Jadi soalnya sama seperti yang pembahasan manual, tapi ini dikerjakannya dengan SPSS dengan mengikuti tutorial yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi gitu ya. Soalnya ini terus dikumpulkan kapan? Dikumpulkannya besok. Ini tanggal berapa? Ini tanggal 12 ya. Tanggal 12 berarti dikumpulkannya hari Selasa jam 23.59, teman-teman bisa menyelesaikan itu. Gitu. Terus kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas atau Bu, saya masih bingung bagian yang ini gitu. Setelah teman-teman mempelajari tutorial ini, teman-teman bisa WA saya. Terus habis gitu minggu depan kita akan ketemu lagi dengan belajar lagi menganalisa menggunakan statistika inferensial yang uji komparasi dan menggunakan SPSS juga. Yang kedua, yakni independent sample test gitu. Nah, hari ini sudah cukup yang one sample test saja. Minggu depan kita ketemu dengan independent sample test, bagaimana mengolahnya dengan SPSS dan bagaimana mencari kesimpulannya gitu. Terus sampai ketemu minggu depan dan saya tunggu tugasnya hari Selasa jam 23.59 ya. Selamat mengerjakan tugas dan tetap sehat. Selamat siang. Oke. Oh,